Selamat datang kembali di warung kopinya Cak Agus. Masih dalam acara ngopi yuk. Seruput dhisik rek. Mantap. Oke, hari ini kita masuk dalam obrolan yang kedua tentang solusi mengatasi stres. Dan secara khusus temanya hari ini tentang apa? Secara khusus hari ini temanya tentang sebuah pilihan kecil yang mengubahkan hidup Anda. Teman-teman sadar atau tidak sadar, kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Ketika kita bangun, kita memilih untuk melanjutkan tidur kembali atau kita memilih untuk bangun. Dan ketika bangun, pilihan juga harus kita buat. Kita memilih untuk langsung ke kamar mandi cuci muka, atau mungkin langsung sarapan minum kopi, atau kita akan berdoa terlebih dahulu. Ini pilihan-pilihan kita yang datang dalam hidup kita setiap hari. Bahkan teman-teman, terkadang kita juga diperhadapkan di dalam persimpangan di antara dua pilihan. Dan di pagi hari, kita juga diperhadapkan dengan pilihan untuk memilih hidup dengan cara apa hari itu. Kita akan memilih dengan cara yang rawan membuat hati kita mengalami kekerasan dan akhirnya terluka, sakit, dan lain sebagainya. Atau kita akan memilih dengan cara untuk merawat jiwa kita. Ini pilihan-pilihan yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita setiap harinya. Jika kita memilih untuk merawat jiwa kita, maka dengan berjalannya waktu kita akan mengalami kesembuhan, mendapatkan kekuatan. Kita akan mengalami namanya damai di dalam hati kita. Teman-teman, pilihan-pilihan kecil kita yang kita buat, itu akan menolong kita untuk membuat pilihan-pilihan yang besar di dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu teman-teman, diperlukan kemampuan untuk dapat memilih. Entah sadar atau tidak sadar teman-teman, bahwa setiap pilihan-pilihan yang kita ambil setiap harinya, itu punya pengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau kita bicara saat ini, berarti pilihan-pilihan kita yang kemarin yang kita ambil itu mempengaruhi loh apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Betul nggak? Bahkan teman-teman, ketika kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu, atau ketika kita memilih untuk tidak memilih, nah bingung nggak? Memilih untuk tidak memilih. Contohnya gini, ini kita punya teh ya. Ada teh di sebelah kanan, ada teh sebelah kanan, ada kopi sebelah kiri. Ketika kita memilih untuk tidak memilih, berarti tidak mengambil teh atau mengambil kopi. Nah, itu yang Cak Agus maksudkan. Jadi, ketika kita memutuskan atau kita memilih untuk tidak memilih, itu pun pada saatnya juga akan ada konsekuensi yang akan kita terima. Juga akan ada dampak yang akan kita terima. Jadi teman-teman, kita memilih untuk memilih sesuatu ataupun kita memilih untuk tidak memilih sesuatu, sama-sama ada dampaknya, sama-sama ada konsekuensinya yang akan kita terima. Contoh sederhananya gini, ini Cak Agus kan orang kampung, orang desa, dan di kampung Cak Agus itu semuanya lah punya namanya lahan kopi gitu, punya namanya kebun kopi, entah itu luas ataupun sempit gitu ya. Mereka semua punya. Dan mereka dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Misalnya Cak Agus ada di sana, Cak Agus pun juga diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Ketika musim tanam kopi, ya, yang lain memilih untuk menanam, Cak Agus memilih untuk tidak menanam. Nah, pada saatnya nanti Cak Agus akan terima konsekuensinya. Yang lain panen, Cak Agus nggak panen. Cuman gigit jari. Inilah yang harus maksudkan bahwa kita memilih untuk tidak memilih pun pada saatnya kita akan menerima konsekuensinya. Oleh karena itu teman-teman, kita perlu memilih yang tepat. Karena apa? Kita harus sadar pada ada saatnya nanti kita akan menerima dari konsekuensi dari setiap pilihan kita. Tuhan itu memberikan kemampuan buat kita, manusia, untuk bisa membuat pilihan. Jadi Tuhan mengaruniakanlah pada manusia itu untuk bisa membuat pilihan.
Berbeda dengan pohon, bunga, mungkin ikan, anjing, apalagi ya, ya dan sejenis lah. Berbeda gitu. Kita ini spesial. Jadi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk memilih. Berbeda dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lain. Beda. Kita diberikan kemampuan untuk memilih. Teman-teman, pilihan itu menjadi sarana transformasi dari kehidupan kita. Sarana perubahan dari kehidupan kita. Itu pilihan. Jadi sekali lagi bahwa pilihan, teman-teman, pilihan itu menjadi sarana transformasi di dalam kehidupan kita. Artinya begini teman-teman, berkaitan dengan solusi mengatasi stres, berarti pilihan kita itu menjadi sarana untuk untuk kita mengalami perubahan dari dalam keadaan stres atau dari keberadaan stres, menjadikan kita damai, tentram, tenang, atau dengan kata lain ya, menjadikan kita tidak stres. Jika kehidupan kita bisa diibaratkan sebuah box, teman-teman, ketika kita ingin damai, maka yang kita butuhkan adalah damai ya. Jadi ada unsur damai yang kita butuhkan. Nah, yang kita lakukan, kita akan merogoh ke dalam box tersebut untuk mengambil damai supaya kehidupan kita bisa berjalan dengan lancar. Namun teman-teman, kehidupan kita tidak seperti itu. Jika kita menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tidak bisa mengambil sesuatu itu dari dalam box, enggak. Tetapi kita harus memasukkan lebih dahulu sesuatu tersebut ke dalam box. Maka apa yang kita inginkan itu bisa terjadi. Contohnya seperti ini. Ya. Jika kita ingin dikasihi oleh banyak orang, maka berhentilah memupuk kebencian di dalam box tersebut. Tetapi masukkanlah kasih itu yang banyak gitu. Kita masukkan kasih nih yang banyak dalam box. Nah, maka kita akan dikasih oleh banyak orang. Jadi sederhananya seperti itu. Jika kita nih ingin dikasih oleh banyak orang, ya sudah, kita berhenti memupuk kebencian di dalam box tersebut. Tapi kita harus masukkan kasih yang banyak. Teman-teman, ini gini, berkaitan dengan yang namanya stres, solusi mengatasi stres. Kita nggak bisa mengambil anti stres anti stres dari dalam box kehidupan kita, mengeluarkan supaya kita nggak stres. Kita nggak bisa mengambil seperti itu. Tapi untuk solusi menghadapi stres, jadi kita harus membuat pilihan, harus berani membuat pilihan, berhenti untuk memasukkan hal-hal yang sebagai pemicu stres dalam kehidupan kita. Kita berhenti masukkan itu. Tapi kita harus ganti, kita harus berani mengambil keputusan, memasukkan hal-hal yang lain yang akan membawa dampak ketenangan di dalam hati kita, tidak membawa dampak pada kekacauan atau stres dan lain sebagainya, tapi memasukkan hal yang membawa dampak pada ketenangan, ya kita masukkanlah itu di dalam box kehidupan kita, membawa ketenangan, membawa damai, membawa kebahagiaan, itu yang kita masukkan. Dan itu kita harus mengambil keputusan. Kita harus berani mengambil keputusan itu untuk memasukkan dalam box kehidupan kita. Nah, inilah solusi mengatasi stres bagian kedua. Jika kita berani mengambil keputusan kecil yang akan membawa dampak besar dalam kehidupan saudara dan teman-teman semuanya. Keputusan itu janganlah kita memutuskan untuk memasukkan hal-hal yang membawa stres dalam hidup kita. Tapi justru kita masukkan hal yang sebaliknya, yang membawa damai, membawa ketenangan, membawa sukacita, membawa hal-hal yang rileks dalam hidup kita. Itu yang perlu kita masukkan di dalam box kehidupan kita. Oke, sekian dulu obrolan di Warung Kopinya Cak Agus. Sampai ketemu dalam obrolan selanjutnya. Masih di Warung Kopinya Cak Agus. Dan salam kopi.